Baik, melanjutkan sesi yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah membahas kaitannya dengan pemrograman spasial pengolahan data menggunakan GDHL, maka pada sesi yang kedua ini kami akan membahas kaitannya pengolahan program pengolahan data menggunakan Google Earth Engine. Perlu diketahui sebagai pengantar, Google Earth Engine merupakan sebuah platform yang digunakan untuk analisis geospasial berbasis cloud. Jadi menggunakan internet, koneksi jaringan sebagai senjata utama yang dipakai. Dengan menggunakan Google Earth Engine, ilmuwan tidak lagi perlu memperhatikan kapasitas atau hack capability dari hardware yang digunakan, karena dia berjalan di atas web browser, tidak terlalu memperhatikan hack capability sebuah hardware. Google Earth Engine dapat diakses melalui Google earthengine.google.com, kurang lebih seperti ini. Di dalamnya sudah ada banyak dataset, akan tapi terbatas pada citra resolusi kecil hingga menengah. Salah satu aplikasi dari GEA yang akan kami lakukan di sini adalah bagaimana mencoba melakukan ekstraksi suhu permukaan lahan atau temperatur dan melihat grafiknya. Yang diperlukan yang paling penting adalah jika belum mempunyai training area, kita dapat menggunakan training area berupa geometri yang dapat kita atur di bagian pojok kiri bawah. Tapi jika kita tidak memiliki geometri, kita memiliki geometri tersendiri, kita dapat menggunakan dataset file dan dimasukkan ke dalam aset. Nah, ini nanti lokasi tersebut didefinisikan menggunakan algoritma features collection. Kurang lebih seperti itu. Untuk pada kesempatan kali ini, data yang digunakan diambil dari diambil dari database Google yang dimulai dari tahun 2009 sampai 2019. Karena lokasinya sudah ditentukan, maka data akan secara otomatis terpotong sesuai dengan training area yang digunakan. Data yang digunakan adalah data land surface temperature di 1 km. Ini basisnya adalah dari citra Moody's. Kemudian karena dia awalnya merupakan data Kelvin, maka data Kelvin tersebut perlu dilakukan ekstraksi kembali menjadi data Celsius. Setelah data Celsius itu kita peroleh, kita visualisasikan ke dalam Google Earth Engine di atas kanvasnya, mengikuti dengan lokasi watershed yang telah kita tentukan, kurang lebih seperti ini. Karena kita juga ingin melihat bagaimana tren suhu yang ada di situ, maka kita dapat menggunakan chart dengan perintah UI chart image series by region. Nah, ini nanti akan diterjemahkan oleh konsol sehingga dapat dilihat di sini adalah tren terjadinya temperatur di das tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk membahas temperatur. Selanjutnya adalah Google Earth Engine digunakan sebagai aplikasi komposit citra dan klasifikasi terselia atau supervised classification. Masuk kembali ke Google Earth Engine, pada sesi ini yang akan kami gunakan adalah citranya Landsat. Citra Landsat 8 dengan level pemrosesan C1 yang telah diproses sampai dengan top of atmosphere. Data yang digunakan tanggal 2017 sampai 2018. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mendefinisikan lokasi kita perlu menggunakan dataset file ataupun data KML, itu terserah, dapat tergantung pengguna yang menggunakan. Diupload melalui aset yang nanti akan didefinisikan pada lokasi di sini. Karena kita akan melakukan klasifikasi, maka jumlah awan di dalam citra itu sangat penting. Di dalam
kode program ini threshold yang dapat ditoleransi awannya adalah 30%, dan awan tersebut kemudian dilakukan algoritma simple cloud score yang nantinya awan yang ada di dalam citra itu kemudian dimasking untuk digantikan atau ditambal dengan citra Landsat yang lainnya sehingga nilainya akan terisi kembali. Nah, perintah yang saya blok ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data komposit. Kurang lebih kompositnya akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini adalah data komposit, data citra yang telah dikomposit. Kemudian jika kita ingin melakukan klasifikasi, hal yang diperlukan oleh user adalah user harus membuat training area. Saya di sini membuat 3 training area yang nanti secara otomatis akan terdefinisi di atas sebagai imports. Setelah itu masukkan kode program menggunakan kode program seperti ini dan menggunakan algoritma classifier chart. Setelah itu untuk menampilkan di dalam layar menggunakan kode program add layer. Sebenarnya untuk algoritmanya pengguna dapat melihat dari sini. Contohnya ini, kita ingin mengetahui fungsi dari classifier.chart, kita tinggal cari saja di sini classifier chart, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah data yang berhasil dilakukan klasifikasi. Perlu catatan yang sangat penting adalah koneksi jaringan sangat mempengaruhi efektivitas dari proses pengerjaan menggunakan Google Earth Engine. Jika teman-teman ingin melakukan ekspor ke dalam drive, maka perlu menambahkan kode program ini sehingga nanti data tersebut akan masuk ke dalam Google Drive teman-teman atau Google Drive si pengguna. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat kami bahas kaitannya dengan Google Earth Engine. Selanjutnya pada sesi ketiga akan dibahas kaitannya dengan PC Raster dan Jupyter Notebook.